domestik regional bruto Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2016 sampai 2020. PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto merupakan suatu indikator penting untuk mengukur kemampuan ekonomi, struktur perekonomian, sektor potensial, serta pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Data PDRB selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah serta sebagai dasar evaluasi hasil pembangunan daerah. Bagaimana cara menghitung PDRB? Penghitungan PDRB dapat menggunakan 3 pendekatan, yaitu dari sisi produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang menghasilkan nilai yang sama. Sampai saat ini, perhitungan PDRB yang tersedia di BPS yaitu dari sisi produksi dan pengeluaran. Lalu, bagaimanakah perkembangan PDRB Kabupaten Padang Lawas Utara? Nilai PDRB Padang Lawas Utara terus meningkat dalam 5 tahun terakhir atau dari tahun 2016 hingga 2020. Dari 9,074 triliun hingga 12,19 triliun. Namun, pada tahun 2020, laju pertumbuhan PDRB hanya sebesar 1,14% sebagai dampak dari pembatasan mobilitas penduduk akibat pandemi COVID-19 di tahun 2020. Kemudian, jika dibandingkan dengan wilayah Tapanuli bagian selatan atau Tabaksel, maka nilai PDRB Padang Lawas Utara menduduki peringkat ketiga, dengan laju pertumbuhan PDRB menduduki peringkat kedua pada tahun 2020. Sedangkan kontraksi terdalam sebesar 0,94% terjadi di Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya, jika ditinjau dari sisi lapangan usaha, terlihat 8 lapangan usaha mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 9,06%, yaitu informasi dan komunikasi. Disusul oleh pengadaan listrik dan gas serta real estate. Sedangkan 3 lapangan usaha dengan pertumbuhan terendah yaitu konstruksi sebesar minus 5,1%, disusul oleh pertambangan dan penggalian, serta penyediaan akomodasi makan dan minum. Lantas, bagaimana laju dari sisi pengeluaran? Nah, dapat dilihat bahwa hampir seluruh komponen pengeluaran menunjukkan kontraksi yang signifikan. Namun, penurunan konsumsi pemerintah terlihat lebih landai dibandingkan tahun sebelumnya. Jika ditinjau lebih jauh lagi, maka laju PDRB dari sisi rumah tangga pada pengeluaran makanan lebih tinggi dalam 4 tahun terakhir dibandingkan pengeluaran non-makanan. Pada tahun 2020, pengeluaran makanan tumbuh sebesar 1,52%, sedangkan non-makanan terkontraksi sebesar 2,41%. Sementara itu, laju PDRB dari sisi pembentukan modal tetap bruto pada non-bangunan dalam 2 tahun terakhir menunjukkan laju yang lebih tinggi dibanding bangunan. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan PMTB non-bangunan sebesar 6,88%, sedangkan PMTB bangunan terkontraksi sebesar 4,17%. Komponen terakhir yang terkait dengan PDRB dari sisi pengeluaran yaitu ekspor dan impor. Dalam 5 tahun terakhir, kecuali tahun 2018, laju ekspor selalu lebih tinggi dibanding impor. Pada tahun 2020, terjadi penurunan yang cukup signifikan, namun nilai ekspornya tetap jauh lebih besar dibanding impor, sehingga tetap mampu berkontribusi dalam meningkatkan PDRB. Beralih pada indikator berikutnya yaitu distribusi PDRB menurut lapangan usaha. Berikut adalah 5 lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB Padang Lawas Utara. Di antaranya, pertanian kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta real estate. Sementara menurut pengeluaran,
produk yang dihasilkan sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan persentase sebesar 59,09%. Adapun kontribusi pengeluaran lembaga non-profit dan perubahan inventory merupakan yang terkecil. Selanjutnya, terkait perbandingan distribusi PDRB menurut lapangan usaha di Tabaksel tahun 2020. Hal yang menarik yaitu Kabupaten Paluta termasuk peringkat kedua terendah dalam bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan setelah Kota Padang Sidempuan. Namun, pada bidang industri pengolahan, Kabupaten Paluta memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB dibandingkan wilayah Tabaksel lainnya. Kemudian, bagaimana jika dilihat dari pengeluaran? Dapat ditarik kesimpulan bahwa Kabupaten Paluta sangat bertumpu pada konsumsi rumah tangga terhadap produk domestik yang berperingkat ketiga tertinggi dibanding wilayah Tabaksel lainnya. Sementara itu, Padang Sidempuan dan Mandailing Natal mengalami defisit net ekspor, sehingga mampu mengurangi nilai PDRB masing-masing. Terakhir dan tak kalah penting yaitu bagaimana fenomena PDRB Kabupaten Paluta tahun 2020. Berikut ini merupakan fenomena 5 lapangan usaha dengan kontribusi terbesar di Kabupaten Paluta tahun 2020. Pertama, pertanian, kehutanan, dan perikanan, di mana nilai PDRB-nya meningkat karena produksi dan harga komoditas hortikultura semusim, perkebunan tahunan, jasa pertanian, dan perburuan mengalami peningkatan. Kedua, industri pengolahan. Nilai PDRB-nya meningkat karena produksi dan harga komoditas industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, kimia dan barang dari kimia, serta furniture mengalami peningkatan. Ketiga, konstruksi. Nilai PDRB-nya menurun karena jumlah konstruksi dan pembangunan infrastruktur menurun akibat harga bahan-bahan bangunan meningkat. Keempat, perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor menunjukkan nilai PDRB yang meningkat karena harga perdagangan besar dan eceran meningkat meskipun produksinya cenderung menurun. Kelima, real estate menunjukkan nilai PDRB yang meningkat karena harga jasa real estate meningkat akibat jumlah sewa rumah dan gedung berkurang, sementara permintaan cukup tinggi. Terima kasih telah menyaksikan video grafis PDRB Kabupaten Paluta tahun 2016 sampai 2020. Informasi lainnya dapat diakses melalui website dan media sosial kami.